Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali kita bisa bertemu dalam Khasanah Islam. Saya Hilbram Dunar dan mudah-mudahan kali ini kita bisa sama-sama untuk mendapatkan berbagai macam ilmu-ilmu dari guru-guru kita tentang bagaimana sebenarnya kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Apalagi dihubungkan dengan Tahun Baru Islam. Makanya tema kita kali ini adalah muhasabah. Introspeksi diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya sudah hadir bersama-sama dengan saya di studio ada Profesor Nasruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Baik. Dalam kondisi yang baru, dengan semangat baru di tahun baru Islam ini, Prof. Tentunya kita ingin disegarkan lagi. Sebenarnya hakikat dari tahun baru Islam itu seperti apa sih, Prof? Sebelum nanti kita masuk ke muhasabah, mengintrospeksi diri, memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hakikatnya dulu untuk menyambut sesuatu yang baru. Izin, Prof, boleh dilakukan tausiahnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tidak terasa ya. Rasanya belum terlalu lama kita memperingati pergantian tahun Hijriah. Tapi kita lagi akan berhadapan dengan satu pergantian tahun baru Hijriah lagi. Karena itu para pemirsa, ini semoga menjadi pembelajaran lesson learning buat kita bahwa begitu cepatnya proses umur kita berjalan, kita nggak tahu apa isinya perjalanan umur ini. Maka itu tema kita hari ini adalah muhasabah. Muhasabah itu melakukan introspeksi, ya, apa yang pernah kita lakukan di masa lampau dan apa yang kita kerjakan sekarang dan wujud masa depan yang kita inginkan itu seperti apa, tercapai nggak harapan itu atau tidak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep dan makna hijrah itu sendiri. Para pemirsa, konsep hijrah ini semakin populer di Indonesia. Sedikit-sedikit hijrah. Apa sih yang dimaksud hijrah sebetulnya? Jadi hijrah itu suatu mobilitas sosial dari satu tempat ke tempat yang lain itu disebut hijrah. Tapi kalau kita lihat sinonimnya dalam Al-Quran itu pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain itu banyak sekali istilahnya dalam Al-Quran. Kalau itu pendakian ke atas, meninggalkan tempat yang rendah ke atas itu namanya mi'raj atau tarakki. Kalau kita pindah dari satu tempat yang di atas, pindah ke tempat yang di bawah, itu artinya tanazul. Ya. Kalau perpindahannya itu adalah horizontal, bisa kita musafir, ya bisa juga, ya macam-macam istilahnya. Tapi kalau hijrah itu bukan hanya perpindahan secara geografis ya, Makkah pindah ke Madinah. Pemaknaan hijrah di dalam Al-Quran itu kurang lebih 31 kali kata hijrah disampaikan di dalam Al-Quran itu ternyata maknanya bukan hanya perpindahan geografis, bukan hanya mobilitas fisik biologis, tetapi hijrah itu juga ada konsep sosiologisnya di situ itu. Bagaimana Rasulullah SAW itu menghijrahkan, mentransformasikan masyarakat kabilah menjadi masyarakat ummah. Apa yang dimaksud kabilah? Kabilah itu adalah promosi karir itu ditentukan oleh segelintir masyarakat elit itu ya. Dan itu pun juga harus laki-laki, perempuan jangan mimpi menjadi penguasa, pemimpin di dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Lalu Nabi mentransformasikan dari konsep kabilah yang sangat sempit ini menjadi sebuah ummah. Apa itu konsep ummah? Ummah itu kalau kita lihat dalam kamus ya, itu bukan bahasa Arab asli, tapi itu bahasa Hebrew. Dari alif mim, amim artinya cinta kasih, the sign lover. Kenapa? Itu cinta sejati itu dipinjam menjadi bahasa Arab untuk memberikan merek terhadap ibu. Kenapa ibu disebut ummi? Karena pencinta sejati.
tidak akan ada Allah, tidak akan pernah ada lagi air mata yang mengucur doa tengah malam kalau ibunda kita sudah wafat. Secinta apapun orang lain selain ibu, tidak akan pernah ada kucuran air mata tengah malam di atas sajadah tengah malam mendoakan seorang anak. Itulah ibu. Maka itu disebut dengan ummi. Dari akar kata alif mim itu lahir amamah, keterdepanan di depan. Lahir kata imam, pemimpin yang berwibawa di depan. Lahir kata makmum, follower, rakyat, pengikut yang taat, ya, yang setia, santun di belakang. Konsep yang mengatur antara pemimpin dan yang dipimpin itu yang disebut dengan imamah. Nah, totalitas dari sini tadi itulah akan melahirkan komunitas yang disebut dengan ummah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kuntum khaira ummah. Jadi ummah ini sangat penting dan itu terkait dengan hijrah sebetulnya. Jadi hijrah itu artinya bagaimana mentransformasikan diri kita dalam suasana yang buruk menjadi yang lebih baik. Suasana yang tadinya mungkin tidak profesional menjadi lebih profesional. Suasana yang tadinya itu adalah pengap, ya, menjadi plong gitu. Itu hijrah namanya. Nah, karena itu konsep hijrah ini perlu kita maknai sedemikian rupa. Peringatan tahun baru hijrah ini, apa yang kita lakukan? Pembebasan diri kita dari belenggu dosa, dari belenggu keterpurukan, dari belenggu kemiskinan, dari belenggu kebodohan. Kita hijrah menjadi belenggu yang tadinya negatif itu kepada pembebasan. Nah, apa yang dimaksud hijrah para pemirsa? Ya, hijrah itu inilah nanti menjadi tahun barunya umat Islam. Nah, kapan itu terjadinya? Yaitu tahun 579 Masehi. Jadi maksudnya begini, tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi dibandingkan dengan tanggal 1 bulan 1 Hijriah itu selisih waktunya 579 tahun. Jadi penanggalan Masehi itu lebih tua 579 tahun, baru kita mulai kalender Islam. Selisih waktu antara Hijriah dengan Masehi itu 11 hari per tahun. Makanya itu nanti kita mengejar tahun Miladiah itu. Miladiah itu kan penanggalannya mengikuti matahari, sedangkan Hijriah itu penanggalannya mengikuti peredaran bulan. Bulannya lebih kecil daripada matahari, juga lebih dekat. Sehingga dengan demikian, kurun waktu selisih antara Hijriah dengan Miladiah itu tadi 11 hari. Mataharinya lebih lambat dan bulannya lebih cepat. Jadi kalau kita nanti hidup 20.526 Miladiah nanti akan datang, itu akan bertepatan dengan tahun Hijriah dan Hijriah. Tapi tahun 20.000 sekian. Nah, kita kan baru tahun 2000 sekian. Karena itu para pemirsa, kita akan memperingati sesuatu hal yang sangat historical di dalam diri kita. Kenapa kok kita membuat penanggalan tersendiri? Nah, Rasulullah SAW itu memang ingin sekali punya distingsi yang membedakan dirinya, diri umat Islam itu dengan tradisi dan keagamaan yang lain. Misalnya, dulu kita menghadap ke Palestina. Rasulullah berdoa supaya kita menghadapnya ke Ka'bah. Akhirnya dikabulkan. Dulu kita pakai penanggalan bebas tradisi pada waktu itu kan. Nah, sekarang kita sudah punya kalender tersendiri. Tapi Rasulullah tidak sempat menyaksikan pembuatan kalendernya sendiri. Sayyidina Umar lah yang mendeklarasikan kalender baru, itu pun juga karena ada tuntutan. Pada waktu itu salah seorang gubernurnya, jadi Amr bin As, minta bagaimana ini? Ada beberapa surat yang kita terima, tapi kita nggak tahu mana surat yang duluan, mana surat yang belakangan. Kan nggak ada tanggalnya kan. Nah, lalu Umar bin Khattab sebagai khalifah yang cerdas kumpulkan seluruh gubernur. Ya, datang ke ibu kota Madinah pada waktu itu ya. Ada Abi Hurairah, ya, gubernur Bahrain. Ada Mu'az bin Jabal, ya, gubernur Yaman. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria. Ada Amr bin As, gubernur Mesir. Kumpul semua gubernur itu di Madinah. Ayo kita tentukan kalender. Nah, pertanyaannya apa yang kita jadikan sebagai nama kalender itu? Karena kalau di Miladiah itu kan tahun kelahirannya Nabi Isa atau di sana menyebutkan Yesus Kristus ya kan. Nah, kita apa? Ada yang mengusulkan kalau begitu Amul Fil, tahun gajah. Ada enggak? Lebih bagus kalau tanggal kelahirannya Nabi. Sekaligus tanggal wafatnya Nabi. Karena Rasulullah itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal.
Wafat juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kita memperingati lahirnya Rasulullah juga sekaligus memperingati wafatnya. Ini bagus. Tapi sahabat nggak mau, nanti kita menyembah Rasulullah, nanti Rasulullah disakralkan, akhirnya nanti akan ada masalah. Memitoskan, mengkultus individukan Rasulullah, padahal ada Allah yang Maha Kuasa. Nanti kita seperti agama lain. Justru pembawa agama itu dikultuskan seolah-olah menjadi Tuhannya. Nah, Nabi kan cuma Rasul Allah. Nah, kalau begitu bagaimana kalau hijrahnya? Bagaimana kalau mi'rajnya? Banyak pendapat. Bagaimana kalau nuzul Quran? Pendapat yang Sayyidina Ali, lebih baik kita memilih hijrahnya. Karena 31 kali kata hijrah dalam Quran. Dan itu message yang sangat, sangat penting. Saya kira kita akan lanjutkan pembahasan ini nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, Prof, sebentar lagi kita lanjutin. Ini menarik, saya bahkan baru mendengarkan cerita ini dan luar biasa. Nanti bersambung juga ke muhasabahnya kita ya, Prof ya. Seperti apa kita harus introspeksi di tahun baru hijrah ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Walaupun kita sudah menaklukkan Yerusalem, tetapi gereja, sinagog tetaplah melakukan kegiatannya. Ya. Kami tidak akan mengajak kalian untuk pindah kepada agama Islam. Kalau Anda sadar mau masuk Islam, silakan. Kembali dalam Hasanah Islam, tentunya kita berharap setiap harinya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus bisa melakukan introspeksi diri atau muhasabah untuk menjadi pribadi yang lebih hebat. Nah, itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentunya masih bersama Prof. Nasruddin Umar, tapi tadi sedang menjelaskan juga bagaimana sebenarnya asal-muasal terjadinya tahun baru Islam ini, tahun baru hijrah ini. Silakan, Prof. Baik, setelah mereka melakukan sidang, dipimpin oleh Umar sebagai khalifah pada waktu itu, disepakati usulannya Sayyidina Ali. Yang dijadikan nama kalender Islam itu ialah Hijriah, yaitu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yaitu tahun 622 Masehi. Nah, kalau kita lihat di dalam kalender, kapan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu tanggal 16 Juli tahun 622. Ya, itu tanggalnya. Jadi kalau kita ingin melihat tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah itu bertepatan tanggal 16 Juli tahun 622 Hijriah. Tetapi peresmiannya itu nanti 7 tahun setelah itu, yaitu bertepatan dengan penandatanganan Piagam Elia. Piagam Elia itu adalah piagam penandatanganan ketika Umar menaklukkan Yerusalem. Jadi dulu kan Yerusalem itu dijajah oleh Romawi Bizantium. Lalu Umar datang membebaskan Yerusalem. Nah, pada saat pembebasan Yerusalem itu dideklarasikanlah sebuah negara baru, ya. Dan itu bertepatan pada tahun ke-7 Hijriah itu. Nah, itu sekaligus meresmikan penanggalan pertama Islam. Yaitu pada tahun 7 Hijriah itu yang bertepatan dengan penanggalan penandatanganan kalender Piagam Elia itu ya. Piagam Elia itu mirip dengan Piagam Madinah lah. Jadi walaupun kita sudah menaklukkan Yerusalem, tetapi gereja, sinagog tetaplah melakukan kegiatannya. Ya, kami tidak akan mengajak kalian untuk pindah kepada agama Islam. Kalau Anda sadar mau masuk Islam, silakan, monggo. Jadi itu pembebasan Elia. Jadi luar biasa Piagam Elia ini. Saya kira tidak kita bahas pada kesempatan ini, tapi ini juga menarik untuk kita bahas. Jangan hanya kita memperkenalkan Piagam Madinah, tapi ada suatu piagam yang sangat penting. Itu Piagam Elia itu. Piagam hak asasi manusia yang sangat bagus diperkenalkan oleh dunia Islam. Nah, setelah itu berlangsunglah kalender-kalender Islam. Jadi di mana-mana itu berlaku secara formal kalender Islam. Dan kalender Miladiah itu sudah tidak dipakai lagi pada waktu itu. Karena kita sudah punya kalendernya sendiri. Nah, para pemirsa, apa sih yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah itu tadi saya katakan bahwa itu bukan hanya dimaknai secara perpindahan mobilitas secara horizontal tentang sebuah fisik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya. Karena kalau kita lihat di dalam perkembangannya, kenapa Ali bin Abi Thalib mengusulkan hijrah? Karena konsep hijrah itu sangat monumental. Ya. Itu juga yang membedakan antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ya.
Jadi ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang tauhid, tapi berbicara tentang kemasyarakatan, sosial, kebudayaan dan seterusnya itu adalah di Makkiyah. Jadi wilayah perbatasan antara Makkiyah dan Madinah itu sebuah perkembangan sosiologi yang sangat penting dalam sejarah Islam. Karena itu menjadi sangat penting di sini. Apa message-nya? Nah, hijrah itu kita juga harus mengaktualisasikan apa message hijrah itu sendiri. Bagaimana mentransformasikan dari masyarakat yang tadinya tertutup, promosi karirnya hanya dilakukan oleh laki-laki, tidak boleh perempuan. Nah, hijrah itu melakukan pembebasan terhadap perempuan. Siapapun boleh menjadi pemimpin, yang penting memenuhi syarat. Dan syaratnya itu tidak mesti harus darah biru. Nah, jadi yang mendeklarasikan tentang konsep kebebasan hak asasi manusia itu adalah peristiwa hijrah itu sendiri. Dideklarasikannya konsep hijrah ini artinya pembebasan untuk umat manusia, hak asasi manusia. Maka itu kita penting untuk memperingati ini. Ya. Jadi tahun barunya Islam itu tahun hijriah. Nah, apa yang perlu kita tiru dari Rasulullah dengan konsep hijrah ini? Coba kita lihat apa yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Yang pertama dilakukan Rasulullah di Madinah itu adalah konsep al-ikha. Al-ikha itu adalah mempersaudarakan antara para pengungsi dari Mekah, dari tempat lain, dengan masyarakat pribumi Madinah di sana. Caranya seperti apa? Perempuan-perempuan Madinah dikawinkan dengan pemuda-pemuda Mekah. Anak-anak perempuan Mekah dikawinkan dengan pemuda-pemuda Madinah. Jadi dalam tempo yang sangat singkat, tidak ada lagi pribumi, tidak ada lagi pendatang. Jadi ini konsep yang sangat bagus. Nah, kita juga bagus ini, konsep transmigrasi. Jawa pindah ke Kalimantan, Jawa pindah ke Sulawesi dan sebagainya. Di sana kawin-mawin, itu akhirnya enak kan di situ. Kita nggak tahu bahwa siapa pendatang, siapa pribumi, semuanya adalah orang Indonesia kan. Itu kenapa? Karena kita mengikuti konsep hijrah tadi. Jadi tidak ada, oh ini pendatang, ini. Nah, inilah yang dicontohkan oleh hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Siapapun, apakah muhajirin atau ansar, itu berhak untuk menjadi pemimpin lokal. Nah, terpilihnya Abu Bakar, itu bukan karena dia muhajirin dan ditunjuk oleh Nabi. Enggak. Nabi tidak pernah mempersiapkan siapa penggantinya untuk kepala negara di Mekah, di Madinah. Tapi itu melalui forum bersama yang di Bani Thaqifah itu kan. Ada suku Khazraj, suku Aus, dan juga muhajirin diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Dan sepakatlah bahwa karena Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang selalu ditunjuk menggantikan Nabi kalau sakit untuk memimpin salat. Akhirnya secara psikologis aklamasilah mereka itu. Kalau begitu Abu Bakarlah pengganti Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, Rasulullah itu memberikan semacam isyarat-isyarat yang paling tepat menggantikan saya itu adalah Umar. Ya karena Umar juga track record-nya itu sangat bagus ya, maka itu juga nggak ada masalah. Setelah Umar, nah itu ada sistem formatur lagi itu, terpilihlah Utsman. Setelah Utsman juga terpilih Ali. Jadi 4 kali pergantian kepemimpinan itu tidak pernah ada yang sama konsepnya. Berarti ini Islam ini benar-benar luar biasa. Tidak ada konsep baku tentang suksesi kepemimpinan, serahkan kepada masyarakat. Itulah yang disebut dengan prinsip musyawarah. Mau seperti apa sistemnya, apapun yang disepakati masyarakat itu yang terbaik. Itulah konsep musyawarah. Persepakatan di antara para pihak itu. Enak sekali. Karena itu saya menghimbau kepada kita semuanya, para pemirsa dimanapun juga berada, apapun agama kita, setiap kali kita berganti tahun, apakah itu tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi, mari kita melakukan introspeksi, retrospeksi terhadap perjalanan hidup kita sendiri. Jangan sampai nanti kita terlambat melakukan introspeksi, sakit baru mau bertobat, baru mau melakukan kebaikan, udah terlambat. Kita nggak bisa ke masjid lagi, kita nggak bisa ke tanah suci lagi. Kenapa pada saat sehat tidak ingin ngantri ke tanah suci? Baru pingin haji setelah mereka lumpuh, nggak mungkin. Persyaratannya kan tidak boleh. Apalagi sekarang kan, kemarin tuh ya 65 tahun tuh. Nah karena itu para pemirsa, lakukanlah sesuatu mumpung kita masih muda. Itu arti sebuah muhasabah. Muhasabah itu bukan berarti hanya mikir kematian. Hanya berlanjut umur kita. Tidak ada artinya muhasabah itu tanpa melakukan perubahan dalam diri kita sendiri. Karena itu perubahan perilaku, perubahan pola pikir, perubahan apapun yang selama ini negatif dalam diri kita,
itu harus kita gantikan dengan sesuatu yang positif. Itu baru bermakna apa yang disebut muhasabah. Muhasabah tanpa peralihan dari yang negatif kepada positif itu bukan muhasabah. Itu hanya penyesalan. Nah, penyesalan nggak ada artinya kalau tidak ada perubahan. Maka itu saya menghimbau kepada kita semua, mari tahun ini kita merayakan pergantian tahun baru Hijriah ini dengan beranjak dari sesuatu yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Hijrah dari tadinya itu ya terkurung, terkungkung, pikiran sempit menjadi pikiran lebih terbuka. Tadinya pesimistik, hijrah menjadi orang yang optimistik. Nah, itulah yang kita harapkan. Buah muhasabah itu adalah produktivitas. Saya kira nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Prof. Apalagi juga ada yang menyatakan beberapa ulama, kalau saya baca, Prof ya, katanya adalah kalau saja orang bisa melakukan muhasabah dengan baik, maka sesungguhnya lebih baik baginya daripada sholat sunnah. Nah, apakah itu betul? Apa yang dimaksudkan dengan kalimat itu? Kita bahas sebentar lagi ya, Prof ya. Anda juga ingin tahu, pastikan tetap bersama kami. Jeritan tobatnya para pendosa penjahat lebih merdu didengarkan oleh Allah daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Apalagi kalau disertai dengan tangisan. Air mata tobat itulah nanti yang akan memadamkan api neraka. Kembali lagi bersama saya Hilbram Dunar dan juga Prof Nasruddin Umar. Kita masih membahas mengenai muhasabah, di mana kita harapkan kita bisa melakukan sebuah introspeksi diri di tahun baru Hijriah ini. Yang menarik, ada sebuah pernyataan dari beberapa ulama yang mengatakan kalau saja orang bisa melakukan muhasabah dengan baik, maka sesungguhnya lebih baik daripada sholat sunnah. Nah, Anda punya pertanyaan, betulkah dengan kalimat itu? Apa yang dimaksud? Silakan, Prof Nasruddin. Bagus sekali ya pernyataan itu. Nanti kita akan masuk itu, tapi saya ingin juga klikkan dulu ya, bahwa hijrah itu konotasinya positif ya. Iya. Insya Allah kalau kita bicara tentang hijrah itu pasti konotasinya positif. Tapi kalau hijrah dalam arti negatif itu dalam istilah Quran itu adalah hibat. Hibat itu misalnya ihbitu jami'an. Jadi pengusiran Adam dan Hawa dari surga di langit kebahagiaan itu turun ke bumi penderitaan, itu tidak menggunakan ihjuru, tapi itu ihbitu. Jadi ihbitu itu perpindahan dari sesuatu yang positif yaitu surga ke tempat penderitaan. Itu namanya hibat, ihbitu. Tapi kalau perpindahan yang tadinya negatif itu ke tempat yang positif, itu namanya hijrah. Ya, jadi kalau tadinya itu insaf tapi tiba-tiba mabuk lagi, itu bukan hijrah namanya. Itu hibat. Tapi kalau tadinya mabuk, sekarang ini insaf dan sadar, itu namanya hijrah. Tadinya buka auratnya, sekarang ini berpakaian santun. Itu namanya hijrah. Tadinya kata-katanya sangat kasar, sekarang sangat santun. Itu hijrah. Tapi kalau dia tadinya kata-katanya sangat santun, tapi tiba-tiba jadi kasar, beringasan. Tadinya itu sudah menutup aurat, sekarang open, buka. Itu bukan hijrah, tapi itu hibat. Salah satu poin yang sangat penting pada saat kita memperingati hari-hari penting seperti ini, hijrah, ini adalah muhasabah. Apa yang dimaksud muhasabah? Muhasabah itu dari akar kata hasabah, artinya menghitung. Kan hisabun itu kan ada ilmu hisab ya kan, ilmu hitung-hitungan. Kenapa kita harus menggunakan istilah muhasabah ini untuk menghitung? Kita menghitung umur kita sudah berapa yang kita gunakan. Kira-kira timbangan amal kebaikan saya itu nanti sudah melampaui enggak amal keburukan saya. Nah, kalau masih 50-50 atau jangan-jangan lebih heavy-nya, lebih beratnya dosa kita, nah kita harus melakukan perubahan segera. Mumpung kita masih sehat, mumpung masih ada waktu diberikan Tuhan, mumpung masih kita punya harta, mari kita belanjakan sebagian itu untuk hijrah, ya, untuk mentransformasikan diri kita menjadi manusia yang sadar. Kontemplasi yang sangat intensif di sebuah tempat, entah itu di masjid, entah itu di sudut-sudut rumah kita, memikirkan, merenungkan masa lampau kita yang penuh dengan dosa, lalu kita istighfar, lalu menangis meratapi dosa masa lampau kita. Ingat para pemirsa, jeritan tobatnya para pendosa lebih merdu didengarkan Allah daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Ini hadis Nabi. Kenapa? Gemuruh tasbihnya para ulama itu memang kerjaannya. Tapi kalau para pendosa menjerit, minta tobat, maka itu sangat langka. Maka itu Rasulullah mengatakan, jeritan tobatnya para pendosa penjahat lebih merdu didengarkan oleh Allah daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Apalagi kalau disertai dengan tangisan. Air mata tobat itulah nanti
yang akan memadamkan api neraka. Muhasabah itu seperti tadi, lebih mulia daripada salat sunat. Itu saya kira ada benarnya tuh. Apalagi kalau salat sunatnya itu balapan gitu, nggak ada isinya. Kalau muhasabah sampai dibawa nangis. Tafakkur sa'atan itu ada tuh. Berfikir sejenak itu lebih mulia daripada salat sunat 1000 tahun. Itu makalah Nabi SAW itu ada itu dalam Ihya Ulumuddin ada itu. Nah, jadi para pemirsa, muhasabah itu ada dua hal ya. Ada muhasabah, ada muraqabah. Apa perbedaan muhasabah dan muraqabah? Kalau muhasabah itu baru kita berada di level awal. Kontemplasi, mendekatkan diri kita kepada Allah. Menyadarkan diri kita, hei mau kemana? Fa'ina tadhabun kata Quran, mau kemana? Nah kalau kita sudah melakukan muhasabah, intensif kita melakukan muhasabah bukan hanya pada saat-saat satu Muharram ya kan, tapi setiap malam kita melakukan muhasabah, maka itu akan tercipta apa yang disebut dengan muraqabah. Ya, muraqabah itu artinya lebih dari sekedar melakukan muhasabah, tapi ini ada kedekatan diri kita dengan Allah. Intensitas kita taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian lupa kita dosa-dosanya. Kalau muhasabah itu masih menangisi dosa masa lampau. Ya Allah kok tega-teganya. Semua Allah memberikan kepada aku apa yang aku inginkan. Oksigennya gratis, airnya gratis. Tapi kok tega-teganya aku melakukan semua larangannya. Aku tidak melakukan semua kewajiban itu. Jadi menyesal. Nah kalau naik menjadi muraqabah, tidak lagi meratapi dosa masa lampaunya. Tapi dia menikmati kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terserah Engkau. Engkau adalah Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Dimanapun juga Engkau akan menempatkan hamba-Mu, Engkau adalah Tuhan, aku hamba. Jika Engkau akan memasukkan kami ke dalam lumpur neraka sekalipun, itu pantas buat aku. Aku memang tidak pantas mencicipi surga indah itu. Mengingat perbuatan masa lampauku yang sangat-sangat gelap itu. Terserah Engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau. Aku tidak memikirkan neraka, aku tidak memikirkan surga. Ingat apa yang disampaikan oleh Rabi Ahdawiyah. Ya Allah, bakar surga itu. Aku tidak butuh surga. Aku tidak ingin surga itu menjadi hijab yang memisahkan aku dengan Engkau. Aku menyembah Engkau bukan karena ingin masuk surga. Masukkan aku ke dalam neraka. Jangan masukkan ke surga kalau aku menyembah karena ingin surga. Aku menyembah Engkau bukan karena aku takut neraka. Masukkan aku ke neraka itu. Jangan masukkan aku ke surga kalau aku menyembah Engkau karena takut neraka. Aku menyembah Engkau karena aku mencintaimu ya Allah. Aku akan meneriakkan takbir cinta terhadapmu di lumpur neraka. Seandainya Engkau masukkan aku ke dalam neraka. Itulah orang yang muraqabah. Muraqabah itu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Terserah Engkau ya Allah. Menangis siang dan malam merindukan Tuhan. Bukan menangis siang malam meratapi dosa masa lampaunya. Maka itulah orang yang seperti ini disebut dengan taubat yang puncak. Ya, itu yang disebut dengan taubat istijabah. Karena ada dua macam taubat. Taubat inabah, taubat karena takut neraka. Ya Allah, merinding aku membayangkan neraka kayak apa. Aku takut dibakar api neraka. Itu taubat inabah. Tapi kalau kita naik taubat istijabah, aku tidak takut dibakar api neraka. Aku lebih takut dibakar rasa malu terhadap dirimu ya Allah, daripada dibakar api neraka. Lebih baik aku masuk neraka daripada aku dibakar rasa malu terhadapmu. Aku sangat malu, Engkau telah memberikan semuanya kepadaku, tapi kok aku mengkhianati Engkau. Aku sangat malu terhadapmu. Rasa malu ini lebih menyiksa aku daripada api neraka. Itu taubat istijabah. Nah jangan-jangan taubat inabah pun juga kita nggak lakukan. Jadi kita perlu tahu konsep muhasabah itu menurut Imam Al-Ghazali ada 7 langkah yang kita harus lakukan kalau bisa disebut dengan taubatan nasuha. Tinggalkan perbuatan negatif. Ucapkan astagfirullah, ikrarnya itu. Ciptakan rasa penyesalan yang sangat dalam akan dosa langganan yang kita lakukan kemarin. Bersumpah dalam dirinya, ini dosa terakhir saya, tidak akan saya ulangi lagi. Kembalikan barang-barang orang yang pernah diambil. Ya, para koruptor kembalikan tuh. Ya, tukang nyolong kembalikan tuh punya orang tuh. Kita pernah WA orang membicarakan aibnya, datangi minta maaf saya pernah membicarakan aibnya. Kemudian yang keenam, ganti kebaikan-kebaikan terhadap keburukan-keburukan yang pernah dilakukan.
Dan yang ketujuh, serahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Itu baru taubatan nasuha. Nah, kalau orang sudah melakukan taubatan nasuha, apa kata Nabi Musa? Orang yang terbebani dengan dosa masa lampaunya, setelah melakukan taubatan nasuha, itu sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengasih, tidak maha penyayang. Padahal semua Nabi bersahabat dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Orang yang terbebani dengan dosa masa lampaunya, sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pemaaf, padahal Allah memperkenalkan dirinya itu Al-Afu. Menuduh Tuhan tidak maha pengampun, padahal Allah memperkenalkan dirinya Al-Ghafur. Menuduh Tuhan tidak maha penerima taubat, padahal Allah memperkenalkan dirinya At-Tawwab. Ya. Berulang-ulang dilakukan, diucapkan, diperkenalkan dirinya. Allah lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Jadi Allah lebih menonjol sebagai maha pencinta daripada maha pendendam. Memang ada namanya Allah Muntaqim, maha pendendam. Cuma satu kali terulang dalam Al-Quran. Bandingkan Ar-Rahim 114 kali terulang. Jadi para pemirsa, lembaran-lembaran Al-Quran itu bertaburan dengan nama-nama cinta Allah. Bertaburan dengan kelembutan Allah. Hanya satu kali Allah memperkenalkan dirinya Al-Mutakabir, maha sombong, maha angkuh. Tapi yang terulang begitu banyak. Ar-Rahman 57 kali. Nama-nama kelembutannya. Jadi tidak perlu kita terbebani dengan masa lampau kita. Kalau kita melakukan muhasabah malam ini, lalu kita lanjutkan nanti dengan muraqabah, maka insya Allah tangisan air mata tobat itu nanti akan memadamkan api neraka. Tangisan kerinduan kita kepada Allah itu akan melicingkan kita masuk surga. Allah lebih menonjol sebagai maha pencinta, bukan sebagai maha pendendam. Karena itu para pemirsa, mari kita pulang ke kampung halaman rohani kita di surga di sana. Lakukanlah muhasabah malam-malam yang sangat penting ini. Ya, jangan melewati tahun penting ini, pergantian tahun ini, pergantian bulan ini tanpa melakukan perubahan. Kembalikan dirinya kepada Allah, ya Allah, terserah Engkau. Aku menyerahkan diri ini sepenuhnya, apapun adanya diri kami. Lalu ganti semua perbuatan-perbuatan dosanya, maksiatnya itu dengan melakukan sedekah, infak jariyah sebatas kemampuan yang kita miliki. Ya. Insya Allah maka kita akan mencapai apa yang kita harapkan. Amin. Amin. Ya. Amin. Baik, sebentar. Kita lanjutkan lagi. Iya, kita lanjutkan sebentar lagi, Prof. Terutama juga setelah tadi kita mendengar tausiah dari Prof. Nasaruddin Umar, bagaimana kita harus menjadi pribadi yang berubah. Bukan hanya takut pada Allah, tapi kita mencintai dan mengikhlaskan diri kita kepada Allah. Kedepannya kan tentunya kita ingin menjadi pribadi yang benar-benar melakukan hal itu, bukan hanya ingat pada saat tahun baru Hijriah ini saja, pergantian tahun, setelah itu kembali lupa dan tidak melakukan hal yang baik. Nah, bagaimana agar kita bisa memantapkan diri kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan tersebut? Nanti mohon penjelasannya ya, Prof ya. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Wahai pemilik jiwa yang tenang, ya, bergabunglah dengan para kekasihku yang lain. Masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan muhasabah di tahun baru Islam ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah kita melakukan introspeksi, kita menyadari kesalahan-kesalahan kita tidak melakukannya lagi dan melakukan hal-hal yang lebih baik. Nah, pertanyaannya ke Prof. Nasaruddin adalah supaya kita terus-menerus teringat akan hal itu, Prof, dan melakukan hal-hal yang baik itu, apa yang harus kita lakukan? Baik para pemirsa, yakinlah pada diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan sosok yang maha mengerikan untuk ditakuti. Allah lebih menonjol sebagai Tuhan maha pencinta, bukan menonjol sebagai Tuhan yang maha penyiksa. Barang siapa yang mendekatiku satu jengkal, aku akan mendekatinya satu siku. Barang siapa yang mendekatiku satu siku, aku akan mendekatinya satu lepah. Siapa yang datang kepada aku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap bayinya, aku jauh lebih cinta terhadap ibu itu, ya, terhadap hambaku. Ini Tuhan kita. Jadi optimislah sebagai seorang umat Islam. Ya, jangan terbebani di masa lampaunya. Maka itu kita melakukan muhasabah ini. Muhasabah ini berarti kalau kita naik kelas, tadinya kita preman, sekarang sudah insaf menjadi orang awam.
udah nggak ganggu orang pergi sholat, nggak ngejekin lagi orang-orang yang sadar. Bahkan kita naik kelas lagi, sudah menjadi ahlu ta'ah, kita juga ikut sholat, kita juga ikut sedekah, tapi masih dipaksa. Lama-kelamaan kita naik kelas lagi, ya, bukan lagi ahlu ta'ah tapi ahlul ibadah. Kita melakukan itu bukan karena wajib, tapi karena kita enjoy. Ya, kalau ditanya, why do you pray? Kenapa engkau sholat? Because we have to pray, kita harus sholat, wajib kan. Nah, selama kita melakukan ibadah itu karena merasa itu adalah wajib, itu masih kita berada di ahlu ta'ah. Tapi kalau kita tanya, why do you pray? Because I love you pray. Aku mencintai salat. Why do you fasting? Kenapa Anda puasa? Because I love to fast. Nah, kalau kita melakukan dengan cinta, maka itulah disebut dengan ahlul ibadah. Nah, tanya diri kita para pemirsa, muhasabah kita malam ini, nanti malam atau kapan saja. Selama kita melakukan ibadah itu karena ada beban, ya. Selama kita masih terbebani oleh ibadah, maka kita hanya baru sampai di ahlu ta'ah. Tapi kalau kita enjoy, kita menjemput waktu sholat itu sebelum waktunya, ya. Kalau masih akhir waktu, ya ahlu ta'at itu kan. Tapi kalau kita sudah mulai sholat di awal waktu, kita nikmat sekali berpuasa Senin Kamis, sudah nggak ada bedanya lagi puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis, itu adalah ahlul ibadah. Tapi di atasnya masih ada ahlullah. Kalau ahlullah itu tidak ada target surga. Aku melakukan karena benar-benar aku merasakan kehadiranmu ya Allah setiap saat. Seperti apa itu perlu penjelasan tersendiri ini para pemirsa. Tapi poin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan, mumpung kita masih ada pada event yang sangat penting ini, momentum yang sangat penting ini, mari para pemirsa, 2 tahun lamanya lebih kita menjalani COVID-19. Tentu kita mengalami penurunan kualitas SDM, mungkin juga ekonomi, mungkin juga PHK-nya belum dapat kerjaan baru. Penderitaan seperti apapun yang kita alami, mari kita melakukan muhasabah. Itu adalah ketentuan Allah yang harus kita jalani. Jangan meratapi masa lampau kita yang hilang. Mari kita mulai hari esok dengan penuh optimisme dan penuh harapan. Itu artinya muhasabah. Jangan pernah menyalahkan dirinya sendiri. Jangan pernah salah paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan yang harus kita lewati. Ini harus kita tempuh. Insya Allah setiap apapun yang kita lakukan dengan niat yang sangat tulus, maka Allah akan memberikan penghargaan, bonus, ibadah, rewardingnya nanti, hadiahnya nanti Tuhan kita akan dapat. Nah, jangan pernah meninggalkan muhasabah. Orang yang tidak pernah muhasabah, pasti hatinya kering. Ya. Nggak pernah nangis tuh. Bertahun-tahun nggak pernah menangis kerinduannya terhadap Tuhan. Orang yang tidak pernah menangisi dosa masa lampaunya. Orang yang tidak pernah menangis merindukan Tuhannya. Orang yang tidak pernah terenyuh mendengarkan salawat Nabi. Orang yang tidak pernah terharu mendengarkan suara azan. Orang yang nggak pernah tiba-tiba merasa sangat tersentak merindukan Tuhannya. Itu pertanda masih ada istana iblis di dalam batinnya yang perlu dibongkar. Bongkarlah istana iblis di dalam batin kita masing-masing dengan melakukan salat sunat taubat pada malam-malam penting ini. Usalli sunat taubah raka'ataini lillahi ta'ala. Aku salat sunat taubat karena Engkau ya Allah. Nah, kalau ini sudah tercipta di dalam batin kita sendiri, maka langkah-langkah kita nanti akan ringan melewati sisa-sisa masa lampau kita yang ada sekarang ini. Insya Allah pun juga nanti malaikat maut itu akan menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari para pemirsa, jangan melewatkan event yang sangat penting ini untuk bertobat, untuk melakukan muhasabah, selanjutnya untuk melakukan muraqabah. Semoga demikian adanya, kita satu keluarga berubah hijrah ke jalan yang benar, meninggalkan jalan yang sesat. Alhamdulillah. Semoga demikian adanya. Demikian para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mohon izin duduk dulu Prof. Ini saya menarik tadi apa yang sudah Prof Nasaruddin tausiahkan kepada kita mendengar dengan baik bagaimana kita harus menjadi yang lebih baik, lebih benar. Hijrah itu adalah sesuatu perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang negatif menjadi yang positif. Tapi kalau boleh kita simpulkan dalam sebuah kalimat singkat Prof, semua langkah yang kita lakukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi sekaligus penuh dengan keikhlasan pada apapun yang beliau berikan, yang Allah berikan kepada kita. Tangga pertama yang harus kita lewati adalah taubat.
Naik ke anak tangga berikutnya sabar. Taubat, sabar. Ya. Naik anak tangga berikutnya itu adalah tawakal kepada Allah, pasrah. Naik ke anak tangga berikutnya, munculkanlah rasa cinta mahabbah yang sangat dalam. Dan naik ke puncaknya, terserah macam-macam namanya. Di situ ada ma'rifah, ya, kemampuan kita untuk mengelaborasi rasa cinta kita, pengertian, understanding kita, kesadaran diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah sampai di tempat yang tinggi itu, mudah-mudahan kita akan melewati fase-fase terakhir hidup kita itu dengan sangat tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Ya, bergabunglah dengan para kekasihku yang lain. Masuklah ke dalam surgaku. Ya Allah, kita kan ingin dengar kata-kata itu dari Allah kan. Iya. Mari kita melakukan muhasabah. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih kalau gitu Prof. Satu pertanyaan terakhir Prof, izin Prof, karena saya ingin banyak belajar dari Prof. Nasar, terutama tadi ketika mengatakan bahwa pada level yang paling tinggi insya Allah pikiran kita bukan lagi hanya surga dan neraka. Padahal sekarang ini selalu kita dengar istilah itu, surga tujuan kita, jauhin neraka, tapi Prof bilang di atas itu ada yang tidak ke sana pikirannya. Nah, pada saat momen itu apa rasanya Prof? Bagaimana kita harus bertindak? Mari kita latihan. Latihan untuk mencapai makam terminal puncak itu adalah riyadhah. Riyadhah itu adalah spiritual exercises. Spiritual exercises itu adalah bangun sholat tengah malam, lakukan muhasabah secara intensif. Apapun yang kita lakukan, niatnya lillahi ta'ala. Jangan pernah berpikir negatif untuk siapapun, kepada siapapun. Jadilah seorang pemaaf, jadilah seorang pengampun. Jangan memikirkan yang bukan miliknya. Ya, serahkanlah semuanya kepada Allah. Sabar. Insya Allah dengan sendirinya Allah nanti itu akan menganugerahkan kelapangan dada, nur cahaya ilahinya masuk dalam lubuk hati kita, pikiran kita pun juga menjadi lurus. Itulah siratal mustaqim kita kan. Ihdinas siratal mustaqim, itulah siratal mustaqim. Oh. Ya. Jadi bukan lagi kita ingin menuju kemana lalu takut kemana, tapi menyerahkan. Lewatlah, lewati itu. Lewati surga, lewati takut neraka. Ya, Allah tujuan kita. Terserah Dia yang Tuhan, kita yang hamba kok. Mau menempatkan kita di mana? Terserah Dia. Seperti apapun kita akan ditempatkan terakhir, Dia yang Tuhan, kita yang hamba. Insya Allah. Masa mau masuk neraka orang seperti ini? Iya. Allah Maha Pengampun. Iya. Baik Prof, terima kasih Prof. Sebuah tausiah yang luar biasa dan saya rasa kita semua bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa di tahun baru Hijriah ini dari tausiah Profesor Nasaruddin Umar. Mudah-mudahan juga ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik melalui muhasabah yang sudah sama-sama kita lakukan dan akan terus-menerus kita lakukan supaya kita semakin sadar bahwa tindakan-tindakan kesalahan kita segera dihentikan. Hijrahlah menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih punya manfaat untuk sesama. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Hasanah Islam. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV